betapa banyak kasus-kasus tentang perebutan hak waris, tentang perebutan hak milik atas tanah, atas apa saja yang merupakan harta di dunia ini, menyebabkan seseorang mempertahankannya dengan mengajukan ke pengadilan, dan apa yang diputuskan pengadilan itu belum tentu sesuatu yang hakiki, yang benar. Karena apa? Yang diputuskan pengadilan itu berdasarkan apa yang didengar oleh hakim, apa yang dilihat, bukti-bukti. Kalau semuanya itu dimanipulasi, bisa jadi seorang hakim yang adil sekalipun memutuskan sesuatu yang salah. Ketika itu diputuskan dan ternyata ada kesalahan di situ, hakimnya tidak berdosa karena dia mendengarkan sesuai dengan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dianalisa. Tapi seseorang yang memanipulasi itu sehingga mengambil hak milik orang lain, maka sebenarnya dia sedang mengambil potongan api dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, para pemirsa Sandikala, dimanapun Anda berada, ketemu lagi hari ini, malam ini, dalam sebuah kajian tafsir, membaca kitab Tafsir Al-Munir, tulisan Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili, masih di surat Al-Baqarah ayat 188. Mari kita mulai. Ini adalah episode kedua dari ayat 188 ini. Sebelumnya, di video sebelumnya sudah kita bahas tentang i'rab, mufradat al-lughawiyah. Kemudian kita akan lanjutkan ke sababun nuzul dan seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Ayat apa? Ayat ke-188 surat Al-Baqarah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Litakulu ya, meskipun artinya litakulu, tapi di dalam Al-Quran bunyinya litakulu ya. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah qala Maqatil bin Hayyan. Maqatil bin Hayyan berkata, nazalat hadhil ayat ini turun fi Imri'il Qais, dalam kasus seseorang bernama Imri'il Qais bin Abis al-Kindi, wa fi Abdan bin Ashwa al-Hadrami, terkait dengan orang lain namanya Abdan bin Ashwa al-Hadrami. Apa yang terjadi? Wadzalika, itu adalah annahuma, bahwa keduanya ikhtasoma, keduanya bertengkar, membawa pertengkaran ini ilan Nabi, kepada Nabi SAW, fi ardin, tentang hak terhadap satu tanah ya, pertengkaran tentang hak tanah gitu, hak atas tanah. Wa kana Imru'ul Qais huwal mutlub, adalah pihak yang dituntut, al-mad'a alaihi ya, yang dituntut ya. Wa abdan huwa talib, abdan adalah pihak yang menuntut, al-mudda'i, mudda'a alaihi dan mudda'i ya. Fa'anzalallahu, maka atau kemudian turunlah, diturunkan oleh Allah hadhil ayat ini. Fahakama abdan fi ardihi walam yukhasimuhu. Kemudian Abdan rela ya, setelah nasihati oleh Kanjeng Nabi, kemudian Abdan merelakan, nggak jadi menuntut
walam yukhasimuhu, tidak bertengkar, tidak lagi bertengkar dengan Imrul Qais. Wa qala Sa'id bin Jabir, sahabat Sa'id bin Jabir mengatakan Imrul Qais bin Abis, Imrul Qais bin Abis, sesungguhnya Imrul Qais bin Abis wa Abdan bin Aswa, dan Abdan bin Aswa al-Hadrami, ikhtasoma, keduanya mempertengkarkan fi ardin, tentang kepemilikan hak atas tanah, wa aradahu, dan Imrul Qais ayyahlifa. Imrul Qais menginginkan tanah itu, dan dia ingin ayyahlifa, untuk bersumpah. Fafihi, tentang itu, nazalat wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi ini ayat ini muncul karena, atau diturunkan karena adanya kasus rebutan tanah antara Imrul Qais dengan Abdan. Imrul Qais al-Kindi, Abdan al-Hadramaut. Al-munasabah, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Munasabatul ayati, hubungan ayat 5 qablah dengan ayat sebelumnya, zahirah, jelas sekali. Wadzalika annaman, itu hubungan itu adalah annaman, setuhune wong, sesungguhnya bahwasannya seseorang ya'budullah, yang menyembah Allah Ta'ala bisyam, dengan puasa, fahabisa nafsahu, dia kemudian dengan puasa itu mengunci dirinya, amma ta'awadahu, dari apa yang dia membiasakan diri. Dia kan biasa apa? Minal akli, berupa makan. Dengan syam itu seseorang mengunci dirinya dari kebiasaan yang dia lakukan setiap harinya, berupa makan dan minum. Wal mubasyarah lil mar'ah fin nahar, dan mempergauli istrinya di siang hari. Tsumma habisa nafsahu, kemudian dia mengunci dirinya minal anil manu'a, dari hal-hal yang terlarang, fisyam, di dalam puasa. Jadirun bi, layak baginya, alla yakuna, agar tidak, mat'amuhu wa mashrabuhu, sehingga layak baginya bahwa makanan atau minumannya tidak didapatkan kecuali illa minal halal, kecuali dari yang halal, al-khalis, yang murni, alladzi, yang yunawwirul qalbah, yang menyinari hati. Jadi makanan yang halal thayyib, halal khalis, ya, halal murni, ya, itu menyinari hati. Wa yazituhu basiratan, dan menambahi kepada dirinya, orang yang puasa tersebut, basirah, penglihatan. Tapi basirah ini bukan penglihatan mata, tapi penglihatan hati. Wa yufdhi bihi ilal ijtihad, dan mendorong dirinya ilal ijtihad, untuk melakukan atau untuk bersungguh-sungguh fil ibadah, di dalam ibadah. Harta yang halal dan murni dimakan, makanan, minuman, harta apapun yang halal dan murni yang masuk ke dalam tubuhnya, itu akan membuat seseorang terdorong untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Tapi kalau yang haram, maka justru akan membuat dirinya tertahan untuk melakukan atau melakukan kesungguhan di dalam ibadah. Jadi malas, ya, dan lain sebagainya. Itu kalau yang masuk ke dalam tubuhnya itu haram. Fanaha an aklil haram, maka dirinya melarang, atau bukan melarang, meninggalkan an aklil haram, dari memakan makanan yang haram. Al-mu'addi, yang mendorong atau mengarahkan ila adami qabulis syam, pada tidak diterimanya puasa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tafsir wal bayan. At-tafsir wal bayan ini akan panjang. Kemungkinan kita tidak akan selesai, tapi tidak apa-apa, kita kasih sedikit.
Allah Ta'ala menjelaskan fi ayatus syam di dalam ayat puasa, yaitu ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya adalah tentang puasa. Ini kan 188. Ayat puasa itu dari 183 sampai 186. 187 itu tentang doa, kemudian 188 tentang jangan makan makanan yang haram, gitu ya. Allah Ta'ala, Allah menjelaskan fi ayatis syam di dalam ayat puasa, yaitu 183 sampai 186, hilla aklil insani mimmalihi. Halalnya manusia memakan hartanya, memakan harta miliknya. Wanasaba, dan Allah menghubungkan huna dengan di sini dengan ayat ini, ayat kuro, untuk mengingat hukma hukum akli malil ghairi, hukum memakan harta orang lain. Jadi dengan menjelaskan di dalam puasa itu dijelaskan supaya memakan harta yang halal, rela dengan harta yang dimilikinya saja yang halal, itu dihubungkan dengan hukum memakan untuk dihubungkan dengan manusia itu yang berpuasa itu supaya selalu ingat bahwa hukumnya makan makanan milik atau makan harta milik orang lain. Allah melarang kita, Allah Ta'ala, Allah melarang kita ayakula, untuk memakan ba'duna, sebagian dari kami memakan amwala ba'din, harta sebagian yang lain, bi ghairi wajhin masyru', dengan cara yang tidak disyariatkan. Wa adhafa kalimata amwal, dan menyandarkan kalimat amwal ilal jamaah, pada jamaah, isyaran, sebagai syiar, sebagai satu pertanda, bi annal mal, bahwa harta fil haqiqah pada dasarnya adalah malul ummah awil jamaah, adalah hartanya umat dan atau jamaah. Fahiyah, yaitu maka harta itu adalah maka umat itu fahiyah kan, fahiyah, maka al ummah atau al jamaah itu adalah ummatun, umat, wahidatun, yang satu, mutakafilatun, yang saling simbiosis, mutualisme, itu yang saling sepenanggungan, ya. Mutakafilah itu saling sepenanggungan, ya, simbiosis, ya. Watambihan, dan tadi isyaron sebagai petanda, sebagai syiar, watambihan, dan sebagai perhatian, ila anna ihtirama, perhatian bahwa ihtiram, menghormati, wa hifdha, dan menjaga mali ghairika, harta orang lain selain dirimu, harta milik saudaramu lain, orang lain selain dirimu, ihtiramu, yaitu jadi ketika kita menghormati dan menjaga harta milik orang lain, itu sama dengan menghormati, wa hifzi huwa malu ghairika ihtiramun, yaitu ihtiram, menghormati, wa hifdzun, dan wa hifdzun, betul, wa hifdzun, dan menjaga limalika, terhadap hartamu. Kamu menjaga harta orang lain itu sama dengan menjaga hartamu sendiri, gitu maksudnya. Fayakunu ta'addi, maka merampas ala malil akhirin, harta orang lain, itu adalah jinayah alal ummati, terhadap ummah. Jinayah itu apa? Pidana terhadap umat. Allati, yang huwa fardun minha, yang dirinya sendiri itu adalah bagian, fardun minha, bagian dari wa'adun fiha, adalah individu dari umat tersebut, wa'adun fiha, dan anggota di dalam umat tersebut. Jadi seseorang itu menjadi anggota dari sebuah umat. Maka dia mengganggu pihak lain itu sama dengan mengganggu umat tersebut, artinya mengganggu dirinya sendiri. Wa udhifatil amwalu ila dhamirin manhi. Jadi harta itu memang dilarang, harta itu diudhifat, disandarkan
ila dhamiril man pada disadarkan harta itu pada sesuatu yang memang dilarang, li'anna kulla wahidin, karena setiap orang, setiap sesuatu, setiap individu itu manhi wa manhi anhu, jadi terlarang dan dilarang. Jadi di dalam mujtama, di dalam sebuah tatanan sosial, di dalam masyarakat, harta itu memang milik pribadi-pribadi yang saya dilarang menggunakan harta orang lain dilarang menggunakan harta saya. Dan itu menjadi kesepakatan masyarakat dan sudah menjadi ketetapan dari agama untuk saling menjaga. Sehingga kasus-kasus misalnya tentang hak waris, ada saja pihak-pihak yang kemudian mengklaim bahwa warisan yang seharusnya menjadi bagian dari keluarganya yang lain itu diakui, diklaim sebagai dirinya, kemudian diusahakan dengan cara macam-macam mengganti sertifikat, memanipulasi data apa dan lain sebagainya supaya dia bisa menguasai harta yang seharusnya menjadi hak milik orang lain. Seringkali justru saudaranya, keponakannya. Ada juga satu kasus di mana seorang laki-laki meninggal, punya anak, kebetulan anaknya cuma satu dan anaknya perempuan. Kemudian ini sebuah contoh ya. Kemudian si bapaknya ini mempunyai saudara-saudara. Ternyata ada saja saudara-saudara ini merasa dia yang berhak atas harta peninggalan laki-laki tersebut. Bahkan anaknya dari laki-laki tersebut, seorang perempuan, tidak dikasih bagian. Nah, ini kasus-kasus seperti ini tidak sedikit di dalam masyarakat kita. Kita sebagai orang yang mengetahui, sebagai mujtama yang paham tentang adanya hukum perdata di dalam negara ini yang juga sesuai diselaraskan dengan hukum mawaris Islam, karena kita mujtama'ul muslimin, seharusnya dibagi sesuai dengan ketentuan mawaris atau ilmu waris ya, ilmu wasiat ya, bukan wasiat, ilmu mawaris ya. Mawaris itu ilmu tentang warisan. Siapa dapat berapa, itu semua jelas, sharih di dalam Al-Quran, tidak bisa dimanipulasi, seharusnya tidak bisa dimanipulasi. Kalau seseorang memanipulasi itu, dia sebenarnya memanipulasi dirinya sendiri di hadapan Allah. Karena di dalam sebuah sababun nuzul nanti di akhir dari tafsir wal bayan ini nanti disebutkan bahwa ketika seseorang mengambil hak orang lain untuk dirinya secara tidak sah, dan ini diputuskan oleh seorang hakim misalnya, atau bahkan Nabi sekalipun, yang Rasulullah sekalipun yang memutuskan, ternyata keputusan itu salah. Karena keputusan kan diambil dari apa? Dari apa yang didengar, apa yang dilihat. Kalau semua bukti ini dimanipulasi dengan sumpah palsu, dengan merubah kertas-kertas, paperwork ya dan lain sebagainya, kemudian riswa, menggunakan uang gratifikasi untuk membayar hakim misalnya. Apa yang diputuskan hakim memenangkan dirinya padahal itu bukan miliknya, itu sama seperti sang hakim memotong potongan api dari neraka dan diberikan kepada orang tersebut. Betapa ruginya. Sang hakim tidak salah, karena apa yang dia putuskan adalah berdasarkan apa yang didengarnya. Jadi Rasulullah mengatakan fa'aqdi lahu binahwin mimma asma'. Bisa jadi aku memutuskan dengan berdasarkan apa yang aku dengar. Karena mungkin salah satu di antara faman qadaitu lahu, makanya Rasulullah bersabda faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudh. Kalau aku sampai memutuskan sesuatu tanpa
tanpa sepengetahuanku, karena aku mendengar yang baik-baik dari salah satu pihak, kemudian aku memutuskan salah. Ternyata yang aku putuskan, ternyata orang tersebut yang aku menangkan itu mengambil hak orang lain dengan kekuatan yang aku berikan. Karena aku dengar alasan-alasan dari dirinya, maka janganlah diambil. Karena apa? Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, kata Rasulullah. Fa innama, sesungguhnya, maka sesungguhnya aqta'u, aku memotong lahu untuk dirinya qit'atan, sebuah potongan minan nar, dari api neraka. Betapa bahayanya kita mengambil hak milik orang lain karena kita sedang mengambil atau menyuapi diri kita dengan api neraka. Allahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.